إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatah, para pendengar Klub 45, semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Insyaallah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Ahaditsul Akhlaq. Itu hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak. Dan kita alhamdulillah sudah sampai di bab yang ke-9, yaitu bab yang berjudul Hukukul Ummal, haknya para pekerja, yaitu para karyawan. Nah ini ikhwas sekalian, suatu bab yang menarik, karena ini Syekh cantumkan atau dibahas oleh Syekh setelah membahas masalah hak-hak keluarga, hak-hak tetangga, dan juga hak-hak anak-anak yatim. Kemudian di sini Syekh membahas tentang masalah haknya para pekerja. Kenapa Syekh memilih bab ini? Karena para pekerja atau karyawan itu salah satu orang yang dekat dengan kita. Salah satu orang yang dekat dengan kita. Keluarga, mereka memiliki kedekatan secara nasab, secara hubungan darah dengan kita. Para tetangga, mereka memiliki kedekatan rumah dengan kita, itu tempat tinggal. Para pekerja, karyawan, mereka memiliki kedekatan pekerjaan ketika kita mau mencari ma'isyah. Mereka memiliki kedekatan, maka ini di antara prioritas yang harus kita ketahui. Terlebih lagi buat orang-orang yang memiliki karyawan atau memiliki pekerja yang kerja di tokonya dia, atau kerja di perusahaan dia, atau pembantu yang bekerja di rumahnya dia. Maka itu termasuk karyawan, termasuk pekerja. Bukan seperti yang sebagian orang sangkakan namanya pembantu itu seperti budak. Nah, mereka bukan budak. Mereka itu juga pekerja. Baik, kita masuk ke dalam kitabnya. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syekh mengatakan, babul hukuk, babun mubarak. Bab yang berkaitan tentang masalah hak-hak orang-orang itu bab yang sangat berkah, kata Syekh. Kenapa? Haitsu ja'ati syariah fa wada'atil umur fi mahalliha. Karena di bab tersebut syariat itu datang meletakkan segala sesuatu di tempatnya masing-masing. Kemudian memberikan segala sesuatu itu haknya masing-masing. Dan di Islam, kata Syekh, laisa fi syariatil Islam hukukun tudayya. Enggak ada di Islam sebuah hak yang ditinggalkan, dilalaikan begitu aja, enggak ada. Awajibat tuhdar, atau kewajiban yang ditinggalkan begitu aja, nggak ada. Illa mimman dha'ufa dinuhum wa raqqa islamuhum, kecuali orang-orang yang memang agamanya lemah atau keimanannya itu lemah. Wa dha'ufat silatuhum bi rabbihim, dan juga hubungan dia sama Rabbnya dia itu lemah. Nah, ini orang-orang yang lalai. Adapun orang muslim yang hakiki, orang mukmin yang benar, maka dia akan senantiasa menunaikan hak yang dibebankan atau kewajiban yang dibebankan kepada dirinya. Lalu Syekh menyebutkan, hak-hak di Islam itu banyak sekali, kata Syekh. Di antaranya adalah haknya para karyawan atau para pekerja. Wa huwa mawdu' haditsuna huna. Dan ini adalah pokok pembahasan kita di sini. Wal khitab fihi likulli man akramahu Allahu azza wa jalla fa asbaha tahta yadihi ummal wa khadamun yasta'miluhum fi masalih muta'addidah. Dan di sini fokus pembicaraan kita adalah kepada orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan. Memiliki di bawahnya itu orang-orang yang dia kerjakan, yang dia pekerjakan. Entah pembantunya dia, pekerja atau karyawannya dia untuk membantu urusan-urusan dia, kata Syekh. Kemudian, fa inna syariah qad ja'a fiha fi hadzal babul azim. Syariat dalam masalah ini, masalah hak karyawan, syariah itu sudah datang dengan berbagai macam aturan yang luar biasa.
yuhadzibul khalq bainal makhdumin wa khadimihim. Mengatur manusia bagaimana hubungan karyawan dengan pimpinannya, karyawan dengan bosnya. Wal mustajirin wa ujaraihim. Dan orang yang mengontrak jasa. Nah, mengontrak jasa dan yang memberikan jasanya. Washabul ummal wa ummalihim. Dan juga orang yang bekerjakan buruh dan juga para buruhnya. Semua itu diatur dalam Islam. Apa hak-hak dan juga kewajiban masing-masing. Nah, biasa kan kita kan kalau masuk perusahaan atau mau bekerja di toko atau pembantu mau kerja di rumah, pasti kan di awal itu kan dijelaskan hak dan kewajibannya apa aja. Kewajiban kamu melakukan ini. Dari jam segini sampai jam segini. Haknya nanti, ini yang paling banyak kan, haknya nanti di akhir bulan dapat gaji sekian misalkan, dan lain-lain. Nah, Islam pun begitu. Islam memiliki aturan-aturan seperti ini. Apa hak dan juga kewajiban masing-masing. Hak kewajiban pekerja, hak kewajiban yang mempekerjakan mereka. Lalu Syekh menyebutkan di sini, dan di antara poin yang terpenting, kata Syekh, dalam masalah ini, yaitu untuk melakukannya di atas rahmatul Islam. Di atas kasih sayang Islam. Yaitu menegakkan hak kewajiban ini di atas apa? Di atas kasih sayang Islam. Kenapa? Fa inna man la yarham la yurham. Karena dalam Islam itu diajarkan, barang siapa yang tidak mau menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa-siapa yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian zat yang berada di langit. Maka, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini luar biasa sekali. Bagaimana poin ini menjelaskan secara umum berkaitan tentang semua aspek kehidupan. Semua masyarakat yang kita pergauli mereka. Bukan cuma masalah karyawan dan juga pimpinan saja. Kita orang muslim diajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain. Memberikan hak orang-orang masing-masing. Kita nggak boleh menzolimi orang, menyakiti orang lain, dan lain ini dilarang dalam Islam. Yaitu dilarang dalam Islam bukan sekedar moral masyarakat. Bukan sekedar budaya setempat, tidak. Tapi ini adalah ajaran apa? Ini ajaran Islam. Islam mengajarkan seorang untuk menyayangi satu sama lain. Dan barang siapa yang nggak mau menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Ta'ala. Dari sini kita fahami, masalah kasih sayang itu dalam Islam mansus. Itu masalah yang disyariatkan. Bukan sekedar ditekankan, bukan sekedar disarankan, tapi disyariatkan. Nah, oleh karena itu, ikhwah, dalam kita menunaikan hak orang lain, maka niatkan yang paling pertama adalah apa? Untuk mentaati Allah Ta'ala. Terlepas dari semuanya, dari budaya, dari rasa malu kita, untuk menjaga harga diri kita, untuk menjaga kekokohan bisnis kita, itu urusan lain. Maka niatkan yang paling pertama adalah untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita untuk saling menyayangi satu sama lain. Untuk berbuat adil kepada orang-orang. Dan juga tidak berbuat zalim kepada orang-orang. Maka ini yang pertama kali harus kita niatkan. Kemudian ikhwas sekalian, Syekh menyebutkan, wa a'zamul wajibat fi hadzal maqam. Dan kewajiban yang paling besar dalam masalah ini, yaitu masalah haknya para karyawan yang paling besar, kata Syekh, al-hadar asyadid minal zulm. Yaitu jauhi sejauh-jauhnya yang namanya kezoliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezoliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Wal wajib alal agniya wa ahli yasar an yattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maka wajib, kata Syekh, bagi para orang-orang kaya dan juga para pemimpin perusahaan untuk mereka itu bertakwa atau untuk menjauhi doanya orang-orang yang terzolimi. Nah, untuk hati-hati dari doanya orang-orang yang terzolimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara dia dan juga Allah Ta'ala itu nggak ada hijab. Itu dalam masalah doanya. Doanya langsung ke Allah Ta'ala. Dalam artian akan dijabah, mudah dijabah oleh
Allah Ta'ala. Dan ini doa-doanya orang yang terzolimi. Nah, di antara contohnya, dan mungkin ini yang bisa menggambarkan bagi kita, adalah berkaitan tentang masalah merubah perjanjian. Merubah perjanjian yang sudah disepakati oleh pemimpin atau pimpinan, bos, dan juga karyawannya. Ini adalah hal yang dilarang dalam Islam. Di antara contohnya, waktu itu pernah kejadian, ada orang yang punya tanah. Ada orang yang punya tanah, dia ini pengen tanahnya ini rata. Jadi tanahnya ini ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian ini pemilik tanah ini nyewa orang untuk ngumpulin puing-puing supaya ditaruh di tanahnya dia, jadi tanahnya bisa rata. Dia minta kumpulin udah puing sebanyak-banyaknya, ambil tanah sebanyak-banyaknya dari luar sana, taruh di tanah saya supaya rata semuanya. Dan perjanjian nanti bakal dikasih 10 juta. Akan dikasih berapa? 10 juta. Ini perjanjian. Kemudian bekerjalah ini, orang ini. Yang disewa jasanya ini. Dia nyari tanah, nyari puing, segala macam ditaruh situ selama beberapa hari. Sudah rapih kerjaannya. Dia minta gajinya yang tadinya 10 jadi dikasih 9 juta. Jadi dikasih berapa? 9 juta. Nah, ini dia ngomel-ngomel, gimana perjanjian 10? Kenapa dikasih cuma 9? Ya, saya mau ngasihnya segini, kata dia. Sudah segini cocok. Kemarin itu kerjanya kayaknya gampang aja, kata dia. Gampang, mudah. Nggak sulit. Sudah, ini 9. Nah, dia juga nggak bisa marah ini orang yang disewa. Nggak bisa marah. Habis gimana? Dia cuma bisa ngomel-ngomel, tapi kan masa tanahnya diangkat lagi sama dia kan. Kerja lagi, duit lagi. Akhirnya malah tambah rugi. Nah, ini ikhwah di antara contoh. Ini adalah di antara contoh kezoliman. Bagaimana Nabi SAW mengatakan al-muslimu ala syurutihim. Namanya orang muslim itu taat kepada persyaratan yang sudah ditetapkan kepadanya. Kita nggak boleh melanggar persyaratan yang sudah kita sepakati bersama. Tapi ini di antara bentuk kezoliman berkaitan tentang masalah hubungan karyawan dan juga pemimpinnya atau orang yang menyewa jasa. Nah, di sini di antara hadis yang disebutkan oleh Syekh berkaitan tentang masalah ini, masalah kezoliman, hadis dari Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Manusia itu akan dikumpulkan di hari kiamat. Ghuratan gurla buhma. Dalam kondisi nggak pakai baju telanjang dan juga belum disunat. Qulna wa ma buhma. Qal laisa ma'hum syai'. Kemudian ditanyakan, wahai Rasulullah, apa itu buhma? Rasulullah menjawab, laisa ma'hum syai'. Dia itu nggak bawa apa-apa ketika nanti hari kiamat dikumpulkan. Tsumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Kemudian terdengarlah suara yang memanggil. Yang mana suara ini didengar oleh orang-orang yang jauh, sekencangnya itu seperti orang yang mendengar dalam kondisi dekat. Itu suara kencang banget. Suara itu mengatakan, Anal Malik, Anad Dayyan. Aku adalah sang raja, aku adalah sang pemberi balasan. Itu maksudnya Allah Ta'ala. Walayan bagi li ahadin min ahlin nar an yadkhulan nar. Walahu inda ahadin min ahlil jannah haqqun hatta aqussahu minhu. Kemudian Allah mengatakan tidak boleh bagi seorang penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka sedangkan dia itu memiliki hutang kepada seorang penduduk surga. Nggak boleh dia masuk neraka kalau dia punya hutang kepada seorang penduduk surga hatta aqussahu minhu. Sampai aku kisos. Itu diselesaikan dulu masalah hutangnya ini. Lalu Allah melanjutkan, walayan bagi li ahadin min ahlil jannah an yadkhulal jannah, wala li ahadin min ahlin nar indahu haqqun hatta aqussahu minhu. Dan juga tidak boleh bagi seorang penduduk surga untuk masuk ke dalam surga, sedangkan dia itu memiliki hutang kepada salah seorang dari penduduk neraka. Sampai aku mukisosnya, yaitu menyelesaikan hutangnya terlebih dahulu. Hatta al-latmah, walaupun itu cuma sedikit. Qulna kaifa wa inna mana'tillahu muratan gurlabuhma. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kita mau membereskan hutang tersebut? Sedangkan kita itu datang dalam kondisi telanjang,
belum dihitan, dan nggak bawa apa-apa. Qal bil hasanati was sayyiat. Nabi katakan, yaitu bayarnya nanti hutang itu diselesaikan dengan hasanat dan juga dengan sayyiat. Dengan kebaikan atau pahala dan juga dosa kita masing-masing. Jadi, ikhwah, perbendaharaan yang akan kita bawa untuk melunaskan kezoliman nanti di sana, urusan di sana adalah pahala dan juga dosa. Itu yang kita punya. Ketika ada orang yang zolim kepada kita, maka kita akan ambil dari dia. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika kita pernah menzolimi orang, maka kita akan membayar dengan apa yang kita miliki. Nah, ini adalah hal yang harus hati-hati. Makanya kita harus perhatikan. Lalu juga Syekh di sini menyebutkan sebuah hadis, dan ini sebuah hadis yang terkenal, yang dinamakan sebagai hadis muflis, hadis orang yang merugi. Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang yang merugi, yang bangkrut? Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Para sahabat mengatakan orang yang merugi, orang bangkrut itu orang yang nggak punya harta sama sekali, nggak punya dirham, dan juga jualan nggak ada, perdagangan nggak ada dia. Faqal innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis shalah was siyam waz zakah. Sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, dia akan datang nanti hari kiamat dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Dan dia itu ketika datang, dia bawa pahala itu, di saat yang bersamaan dia juga membawa dosa-dosa, kezoliman. Dia pernah mencela fulan, dia pernah menuduh fulan, dia pernah makan hartanya fulan secara zalim, bahkan pernah menumpahkan darah fulan, wa daraba hadza, dan pernah memukul fulan, dan lain-lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang dia zolimi itu semuanya dibayar dengan pahala yang dia bawa. Dia bawa pahala sholat, puasa, zakat tadi. Itu yang orang-orang zolimi semua dibayar sama dia. Pakai kebaikan atau pahala dia. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Dan kalau pahala dia udah habis, padahal urusan dia belum selesai, masalah kezoliman belum selesai, maka akan diambil dari dosa-dosa mereka, kemudian diberikan kepada dia, kepada orang yang zolim ini. Summa turiha finnar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini di antara hadis yang sering kita dengar, tapi ini di antara hadis yang penting, ikhwah, yang harus selalu kita ingat, agar kita berhati-hati untuk tidak menzolimi orang lain dalam berbagai macam bentuknya. Jangan sampai yang sudah kita usahakan di dunia ini dari ibadah-ibadah, semuanya nggak bermanfaat nanti di hari kiamat. Bagaimana ketika kita beribadah, kita mengorbankan apa yang kita punya. Kita beribadah mengorbankan harta, terkadang dengan zakat, sedekah. Kita mengorbankan tenaga kita, keringat kita. Dengan kita mau sholat, jalan ke masjid misalkan. Atau mau membantu orang lain, berbakti kepada kedua orang tua misalkan. Itu semua bentuk ibadah yang kita korbankan dengan tenaga kita. Bahkan sebagian orang mereka beribadah dengan mengorbankan darah mereka. Apa? Yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Meninggal dunia, mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Nah, jangan sampai ikhwah, pengorbanan yang kita miliki ini akhirnya gugur nanti. Nggak ada artinya di hari kiamat. Dikarenakan pahala yang sudah kita kumpulkan itu habis untuk membayar kezoliman yang pernah kita lakukan di dunia. Maka ini menunjukkan, di hadis ini menunjukkan ikhwah, seorang manusia itu harus menjaga hubungan baik. Entah kepada Allah dan begitu juga kepada manusia. Nggak bisa orang itu masuk surga hanya menjaga hubungan kepada Allah lalu melalaikan hubungannya kepada manusia. Perhatikan bagaimana Nabi SAW, bagaimana para sahabat, para ulama, mereka itu ibadahnya kuat, begitu pula bagaimana mereka akhlaknya baik kepada manusia. Orang ini di hadis ini, ya ikhwah, dia masuk ke dalam neraka karena melalaikan hak manusia. Padahal hak Allah dikasih semua sama dia. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Tapi hak manusia dia lalaikan. Oleh karena itu dia masuk ke dalam neraka. Makanya kita hati-hati. Jangan menganggap atau berbangga diri dengan ibadah yang sudah kita lakukan.
Kita merasa dosa kita banyak, maka dengan itu kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, menambah ibadah kita, dan juga kita meminta maaf atau menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Kita tunaikan, jangan kita menzalimi orang lain. Lalu selanjutnya, ya ikhwah, rahimani wa rahmakumullah. Syekh menyebutkan di sini, sebaiknya orang la yastaghil qudratahu 'alal ummal, jangan memanfaatkan kemampuan dia kepada karyawannya. Dia memiliki kemampuan, dia memiliki kekuasaan. Nah, jangan dia manfaatkan. Dimanfaatkan dalam artian apa? Tadji'i huquqihim, untuk menggugurkan hak-hak mereka, nggak menunaikan hak-hak mereka. Ini namanya orang-orang yang zalim. Selanjutnya, di sini Syekh menyebutkan sebuah hadis. Sebuah hadis ketika Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala firman, salasatun, ana khosmuhum yawmal qiyamah. Bahwasanya ada 3 golongan yang aku adalah musuhnya nanti di hari kiamat. Di antaranya, yang Nabi sebutkan adalah siapa? Allah Ta'ala sebutkan di sini siapa? Warajulun ista'jaru ajiran fastaufa minhu walam yu'ti ajrahu. Seorang yang menyewa jasa orang lain, kemudian orang yang disewa ini sudah membayar jasanya, yaitu sudah ngasih jasanya, dia sudah. Walam yu'ti ajrahu, sedangkan gajinya dia itu nggak dikasihkan. Nggak dikasihkan seluruhnya atau nggak dikasihkan sesuai dengan haknya. Itu adalah bentuk kezaliman. Syekh menyebutkan di sini, wa subhanahu wa ta'ala khasmun li jami'adz zalimin. Sebenarnya Allah itu musuh bagi semua orang zalim. Bagaimana kita sering dapatkan di dalam Al-Quran, wa malidz zalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim dan lain-lain. Jadi Allah itu benci kepada semua orang-orang zalim. Illa annahu arada tasdid ala haula bitta'id. Kecuali di hadis ini Allah pengen secara khusus ini nunjukin ke orang-orang ini, golongan-golongan ini. Itu diantaranya orang siapa? Yang nggak mau bayar gaji orang lain atau karyawan yang sudah dia sewa. Nah, itu termasuk orang-orang yang akan dimusuhi oleh Allah Ta'ala. Lalu juga diantara yang menarik, ikhwah. Diantara yang menarik di sini, memang ada sebagian orang kaya. Dia itu kaya, punya harta banyak. Harusnya hidupnya itu lebih tenang, tapi ternyata malah kezalimannya bertambah banyak. Kerakusannya terhadap dunia melebihi orang-orang miskin. Harusnya orang-orang miskin, orang-orang yang menawarkan jasanya, yang menjual barang dagangan, dialah yang lebih rakus dalam urusan harta. Tapi banyak orang-orang yang kaya, yang dia udah jadi bos, udah jadi pimpinan dari puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan orang, ternyata dia lebih rakus daripada bawahannya. Ini hal yang menyedihkan. Kita lihat juga banyak beberapa orang yang dapat jabatan tinggi korupsi. Orang-orang miskin tidak serakus dia. Dia sudah mendapatkan harta yang dia miliki itu sudah lebih mungkin dari 70-80% masyarakat di Indonesia mungkin. Dia itu sudah di atas. Tapi kerakusannya itu mengalahkan segalanya. Dia sudah punya rumah besar, sudah punya mobil yang banyak, sudah punya ini, sudah punya itu, tanah di mana-mana, rumah di mana-mana. Tapi kerakusannya itu nggak habis-habis. Nah, beginilah manusia. Beginilah manusia, memang menyedihkan sekali. Oleh karena itu, seorang pebisnis atau orang yang kaya, orang yang punya perusahaan harus senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dia harus menyandingkan bisnis dia dengan akhirat. Bukan sekedar menjadikan bisnis dia ladang untuk mencari dunia, tapi dia manfaatkan itu juga untuk menopang kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu, maka dari itu ntar dia nggak bakal menzalimi orang-orang. Nah, ikhwatul rahimani wa rahmakumullah. Lalu di antara yang Syekh sebutkan di sini adalah masalah takhir taslimil hukuk, yaitu mengakhirkan pemberian gaji kepada orang-orang. Dan ini adalah di antara bentuk kezaliman. Nah, lalu hadis yang berikutnya yang saya sebutkan di sini, Anil Ma'rur ibn Suwaid, dari Ma'rur bin Suwaid. Dia mengatakan, aku bertemu dengan Abu Zar. Wa alaihi hullah, dan dia itu sedang pakai baju yang bagus. Wa ala gulamihi hullah. Lalu budaknya juga pakai baju yang bagus. Fasa'altuhu an dzalik.
faqal inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Nah, di sini Abu Dzar menyebutkan bahwasanya dia ini pernah mencela budaknya, yaitu mencela ibunya, ibu dari budaknya ini. Faqala lin Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi. Wahai Abu Dzar, apakah kamu mencela ibunya dia? Innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu itu memiliki di antara sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Bahwasanya Allah menjadikan mereka itu di bawah kekuasaanmu, itu di bawah kepengurusanmu. Falyut'imhu mimma ya'kul. Maka hendaklah kamu memberikan mereka makan sebagaimana yang kamu makan. Wal yulbishu mimma yalbas. Dan berikanlah mereka baju sebagaimana baju yang kamu pakai. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum. Dan jangan kamu bebankan kepada mereka apa-apa yang berat kepada mereka. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Dan kalau kamu itu memberatkan mereka, maka bantulah mereka. Nah, di sini suatu hal yang luar biasa. Dan Syekh menyebutkan dasarnya hadis ini itu berkaitan tentang masalah budak. Tentang masalah budak. Walakin yulhaq bihim kama dzakara ahlul ilm. Tapi hadis ini juga berkaitan sebagaimana disebutkan oleh para ahlul ilmu tentang al-ajir, yaitu orang-orang yang kita sewa jasanya dan juga para pembantu kita, para supir kita dan orang-orang semisal mereka. Itu sama semua kata Syekh. Seperti yang disebutkan di hadis ini. Wa fil hadis an-nahyu an sabbil abid wa man fi ma'nahum wa ta'yiruhum bi abaihim. Dan di hadis ini juga menjelaskan tentang larangan mencela para budak, apalagi orang tua mereka. Wal hatsu 'alal ihsan ilaihim, dan juga perintah untuk berbuat kebaikan kepada mereka. Wa anna tafadul al-haqiqi bainal muslimin innama huwa bittaqwa. Dan sesungguhnya keutamaan yang hakiki antara orang-orang muslim itu ada di ketakwaan mereka. Allah Ta'ala firman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di sini, ikhwah sekalian, pentingnya kita untuk memahami rendahnya seorang dalam derajat keduniaan bukan berarti mereka itu rendah dalam derajat keimanan. Di sini juga kita pahami, orang yang tinggi derajat hartanya bukan berarti dia itu tinggi dalam derajat apa? Keimanannya. Bisa jadi seorang pimpinan perusahaan, seorang bos, itu hartanya lebih banyak, tapi keimanannya itu di bawah karyawannya. Begitu juga sebaliknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya kemuliaan yang kita kejar itu kemuliaan dari Allah Ta'ala. Dan Allah mengatakan, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan ketika mencela budak saja dilarang oleh Nabi SAW. Mencela orang tuanya, dan lain-lain. Dan Nabi sini perintahkan untuk memberikan mereka makanan maksudnya yang baik. Baju yang baik. Dan nggak boleh membebankan mereka dengan beban yang bisa atau yang nggak mampu mereka tanggung. Dilarang sama Nabi. Maka apalagi orang-orang selain budak. Apalagi orang-orang selain budak. Yang kita pekerjakan. Dari karyawan toko, pembantu, atau ada yang punya supir misalkan. Maka kita nggak boleh zalim kepada mereka. Kita nggak boleh berkata kasar kepada mereka. Seperti perbuatan sebagian orang kalau pembantunya salah dikatain bego. Dikatain dengan perkataan ya yang nggak pantas disebutkan di sini. Dengan semua kebun binatang keluar. Direndahkan serendah-rendahnya. Bukan cuma pekerjaan dia. Tapi memang pribadi dia itu dijatuhkan benar-benar. Seakan-akan dia ini orang hina. Padahal tadi kan disebutkan bahwasanya kemuliaan di sisi Allah itu dari ketakwaan, dari keimanan. Bukan sekedar dari apa? Dari harta. Kalau memang harta yang membuat seorang itu paling mulia, maka tentunya yang paling mulia adalah Qarun. Kemudian ada lagi Fir'aun. Kemudian ada lagi Namrud. Mereka semua raja dan orang-orang yang memiliki kedudukan di dunia ini. Tapi akhir mereka di dalam Al-Quran semuanya nggak ada yang bagus. Semua tempat mereka adalah neraka. Begitu juga Haman, menterinya Fir'aun. Semua mereka orang-orang yang tinggi jabatannya di dunia ini. Memiliki harta yang banyak.
Tapi akhir hidup mereka nggak ada yang bagus. Tempat mereka semua di neraka, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang memiliki kemuliaan dalam Islam, antum perhatikan siapa? Nabi SAW. Beliau bukan orang yang paling kaya di dunia ini. Dan juga para sahabat. Bagaimana mereka itu terkadang hidupnya sulit. Dan kedudukan di dunia ini, mereka pun bukan orang yang paling dimuliakan dahulu. Tapi Allah mengangkat derajat mereka. Karena keimanan, karena keilmuan mereka. Oleh karena itu, jangan kita sombong kepada siapapun. Allah mengatakan, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Dan ini berkaitan kepada semua orang. Baju mahal yang kita miliki, mobil mahal yang kita miliki, kendaraan mahal yang kita punya, itu tidak kemudian otomatis mengangkat derajat kita di hadapan Allah Ta'ala. Lalu ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara yang Syekh tekankan di sini, sabda Nabi SAW di hadis tersebut, ketika Nabi bersabda, wala tukallifuhum ma yaglibuhum. Dan jangan kamu membebankan mereka yang nggak bisa mereka itu tanggung. Maka Syekh di sini menjelaskan, jangan seorang itu membebani karyawannya dengan hal-hal yang mereka itu nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar jam kerja mereka. Dan di antara dasarnya adalah dari perkataan Syuaib kepada Musa alaihi wassalam. Di dalam Al-Quran yang Allah abadikan di surat Al-Qasas, ketika Syuaib mengatakan, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ, dan aku tidak mau membebankan atau memberatkan dirimu. Maka maksudnya di sini, padahal Musa itu saat itu bekerja dengan Syuaib untuk menggembala kambing-kambing milik Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi Syuaib tetap mengatakan, aku tidak mau memberatkan dirimu, yaitu melebihi ke kemampuan dari Musa alaihissalam. Dan ini harus kita tekankan juga. Jangan sampai memberikan beban pekerjaan yang melebihi kemampuan mereka. Dan termasuk di dalamnya juga yang kedua, jangan membebankan mereka suatu kerjaan itu yang di luar jam kerja mereka. Di luar apa? Di luar jam kerja mereka. Membuat akhirnya kewajiban-kewajiban mereka yang lain yang harus mereka tunaikan akhirnya nggak bisa gara-gara kita. Nah, ini merupakan juga sebuah kezaliman. Semua harus diatur dan haknya diatur sedemikian rupa. Nggak boleh ada kezaliman di situ. Nah, kemudian ikhwas sekalian, di antara yang Syekh sebutkan di sini, dan sekarang Syekh ini masuk ke masalah bersabar kepada para karyawan. Bersabar kepada para karyawan. Ketika seorang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waqa'ada baina yaday Nabi SAW, lalu dia duduk di hadapan Nabi SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya memiliki 2 orang budak, atau saya memiliki budak-budak yang mereka itu nggak percaya sama saya. Mereka berkhianat sama saya, mereka pun memaksiati saya, yaitu nggak mau taat sama saya. Kemudian saya menghina mereka, dan kemudian saya pun memukul mereka. Fakaifa ana minhum. Lalu bagaimana Rasulullah? Yang saya lakukan ini benar apa salah maksudnya? Lalu Rasulullah menjawab, yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. Nah, bahwasanya orang-orang yang akan mengkhianati kamu, yang memaksiati kamu, nggak taat sama kamu, mereka itu memiliki dosanya sendiri. فَإِنْ كَانَ إِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا. Kalau hukumanmu kepada mereka sesuai dengan kesalahan mereka, maka itu sudah sebanding, kata Rasulullah. La laka wa la alaik. Kamu nggak harus melakukan apa-apa, mereka pun sudah nggak dibebankan apapun, sudah 0-0. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim kana fadlan laka. Adapun kalau hukumanmu itu di bawah kesalahan mereka, maka itu kelebihan bagimu. Itu kelebihan pahala, keutamaan bagimu. Kalau hukumanmu itu di bawah kesalahan mereka. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim uqtussa lahum minkal fadl. Adapun kalau hukumanmu itu di atas kesalahan-kesalahan mereka, maka kamu akan diqisas. Dan diambil sebagian dari apa yang kamu miliki. Karena sudah berbuat lebih, yaitu berbuat zalim di sini. Fatanahar rajul, lalu orang itu nangis di hadapan Rasulullah SAW. Faja'ala yabki wa yahtif.
Dia nangis, meringis di depan Nabi SAW. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepadanya, "Ama taqra' kitab Allah?" Apakah kamu tidak membaca firman Allah? Wa nad'u mawazin bil qist. Wa nad'u mawazin al qist li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan timbangan yang adil nanti di hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Enggak ada satupun yang akan dizolimi. Wa in kana mithqala dzarratin. Walaupun dia itu cuma sekecil biji zarrah. Yang maksudnya masalah apa? Keadilan. Faqala rajul, maka orang itu berkata, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma ajidu li wa lahum syai'an khairan min mufaraqatihim." Aku tidak bisa menemukan solusi apapun wahai Rasulullah kecuali untuk berpisah dengan mereka. Ushiduka annahum ahrarun kulluhum. Aku bersaksi kepadamu bahwasanya mereka bebas semuanya. Yaitu siapa? Budak-budaknya ini semua. Nah, ikhwah, di sini sebuah hadis yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi SAW, nasihat kepada seorang sahabat di sini. Kalau kita menemukan ada sebuah kezoliman dari karyawan kita, maka kezoliman tersebut jangan dibalas dengan kezoliman yang lebih tinggi lagi. Kalau dia berbuat kesalahan, maka hukumlah dengan hukuman yang setimpal. Kalaupun hukuman itu tidak setimpal atau kurang daripada kesalahan dia, maka itu kelebihan bagi kita. Itu pahala bagi kita. Tapi jangan sampai kezoliman, kesalahan yang dia lakukan itu dihukum dengan hukuman yang lebih tinggi. Nah, jelas itu adalah sebuah dosa. Ketika mereka berbuat zalim, maka jangan kita ikut berbuat zalim. Tunjukkan kita ini orang yang terdidik, kita ini orang yang punya adab, dan kita ini orang yang memiliki hak atau memiliki memahami hak masing-masing. Jangan ketika ada orang berbuat zalim kepada kita, kemudian kita ikut berbuat zalim kepada orang tersebut. Nah, ini juga penting dalam berbagai macam perkara. Kita temukan orang bermacam-macam ikhwah di dunia ini. Ada orang yang zalim sama kita, menyakiti kita, hasad sama kita, menipu kita, jahat sama kita, mesem sama kita, gibahin kita di belakang. Nah, jangan kita jadi seperti mereka. Kalau antum orang cerdas, jangan jadi seperti mereka. Jangan kita ketemu ada orang gibahin kita, sering gibahin kita di belakang, jangan kita ikut gibahin dia. Ada orang sering zolimin kita, jangan balas kita zolimin dia. Nyakitin kita, nipu kita, oh dia pikir saya nggak bisa nipu yang lebih, saya bakal tipu dia lebih lagi. Ya jangan begitu. Kalau kita orang cerdas, kita merasa kita lebih terdidik dari dia, bahwasanya kita ini lebih memahami agama dari dia, maka jadi orang yang lebih baik. Jangan tunjukkan kita ini bisa sesama rusaknya dengan orang tersebut. Ini sebuah kesalahan yang dilakukan banyak sekali orang. Ketika ada orang yang menyakiti kita, maka jawab dengan kebaikan. Lalu selanjutnya, ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada banyak sekali yang saya sebutkan di sini. Di antaranya juga ada masalah keutamaan untuk atau ketika menunaikan hak mereka. Nah, ini sebuah hadis yang terkenal juga ketika ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Yang mereka masuk berlindung di gua karena hujan yang deras, lalu ada batu besar menutup pintu keluar mereka. Kemudian 3 orang ini berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah supaya diberikan jalan keluar. Orang yang pertama berdoa, orang kedua berdoa, orang ketiga berdoa. Apa doanya? Dia mengatakan bahwasanya dia itu pernah menyewa seseorang. Dia pernah menyewa seseorang, yang intinya di sini hadisnya panjang. Dia pernah menyewa seseorang, kemudian dia nggak memberikan gaji sesuai dengan haknya dia. Kemudian beberapa tahun kemudian, orang itu kembali untuk meminta haknya. Lalu dia berikan haknya saat itu. Yang haknya saat itu adalah kambing. Yang dulu itu kambingnya itu cuma 2, ternyata setelah berapa tahun kambingnya itu sudah beranak pinak, sudah banyak kambingnya. Jadi ketika orang itu kembali, kambingnya itu udah beranak pinak, sudah sebesar bukit waktu itu, sebanyak bukit waktu itu. Nah, makanya ketika orang itu datang, semua bukit itu adalah kambingmu diambil semuanya. Dan dikembalikan. Lalu dia mengatakan, ya Allah, bahwasanya kalau aku fa'in kuntu fa'atu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau aku dulu itu melakukan hal tersebut karena mengharapkan wajahmu,
yaitu menunaikan hak itu, fafruj anna ma nahnu fi, maka berikanlah jalan keluar dari penderitaan yang kami alami saat ini. Fanfarajat as-sakhrah, lalu batu itu pun bergeser. Fakharaju yamshun, lalu mereka pun keluar bisa dari gua tersebut. Nah, ini diantara keutamaan. Berarti hal yang dia lakukan adalah termasuk amal soleh. Ada termasuk apa? Termasuk amal soleh. Perbuatan baik yang dia lakukan dan ikhlas kepada Allah, maka itu Allah berikan jalan keluar dari gua tersebut. Nah, lalu yang terakhir, ikhwas sekalian, di sini Syekh menyebutkan hal-hal yang lain. Juga diantaranya contoh dari Nabi SAW. Nah, ini penting sekali. Ketika kita mau ngajak orang melakukan sesuatu, motivasi orang untuk berbuat kebaikan, maka selalu jadilah orang yang pertama untuk berbuat kebaikan tersebut. Di antaranya Nabi SAW. Bagaimana kita dapati tadi di hadis-hadis yang sebelumnya, nggak boleh berbuat zalim kepada karyawan atau kepada bawahan kita, dan lain-lain. Dan ternyata Nabi SAW adalah orang pertama yang memberikan kita contoh masalah ini. Di antaranya ada Anas bin Malik. Yang Anas itu merupakan pelayan Nabi SAW, khadimun Nabi SAW. Nah, Anas ini sampai mengatakan bahwasanya khadamtuhu fil hadar wa safar. Aku melayani Nabi SAW ketika mukim dan juga ketika bepergian. Demi Allah, kata Anas, Nabi SAW tidak pernah mengatakan sesuatu kepadaku, lima sona'ta hadza hakadza. Kenapa kamu melakukan ini seperti ini? Atau kenapa kamu itu tidak melakukan ini? Nah, itu diantara kelembutan Nabi SAW. Dan juga di hadis yang lain, Anas juga mengatakan, aku melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkanku dengan perintah, kemudian aku beralasan, lalu aku gak melakukan perintah tersebut, lalu Nabi mencelaku. Gak pernah. Fa'in lamani ahadun min ahli baitihi, lalu ternyata kadang-kadang ada di antara ahlul bait atau keluarga Nabi SAW yang mencela Anas. Kalau Anas nggak melakukan kewajibannya. Nabi kemudian berkata, da'uhu. Udah tinggalin, udah biarin aja. Falau quddira lau qudiya an yakuna kana. Kalau memang sudah ditakdirkan dia ini melakukan sesuatu, ternyata pasti dia akan melakukannya. Itu kalau dia sudah ditakdirkan untuk melakukan suatu tersebut, pasti dia akan melakukannya. Nah, Anas nggak melakukannya karena memang sudah takdir dari Allah Ta'ala. Dia nggak bakal melakukannya. Nah, ini diantara bentuk rahmahnya Nabi SAW. Dan juga disebutkan oleh Aisyah, Nabi SAW itu nggak pernah memukul. Ma daraba Rasulullah SAW biyadihi khadiman lahu qat. Nabi SAW nggak pernah memukul dengan tangannya, pelayannya, tidak juga istrinya. Nggak pernah. Wala daraba Rasulullah biyadihi syai'an qat illa an yujahida fi sabilillah. Kecuali Rasulullah SAW itu ketika berjihad di jalan Allah. Barulah saat itu Nabi memukul, itu menebas. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa khuluqu Rasulullah SAW Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Akmalul akhlak, akhlak yang paling sempurna. Wa qad kana min khuluqi annahu la yantaqim li nafsi. Dan di antara akhlak luar biasa Nabi SAW, Nabi itu nggak pernah balas dendam untuk dirinya sendiri. Fa'idhan tuhikat maharimullah lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantaqim lillah. Dan barulah kalau ada salah satu dari keharaman Allah itu diterobos, maka Nabi SAW bakal marah sampai haknya Allah itu dikembalikan. Faya'fu an haqqihi wa yastawfi haqqa rabbih. Nabi SAW itu senantiasa memaafkan kalau ada orang lain yang nggak menunaikan haknya dia, haknya Nabi SAW, tapi Nabi SAW selalu berusaha menunaikan hak Allah Ta'ala ketika ada yang menerobosnya. Nah, ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua, memahami di antara hak-hak para karyawan dan juga bawahan kita. Kita nggak boleh berbuat zalim kepada mereka, nggak boleh mengakhirkan gaji mereka, dan lain-lain. Semoga semuanya bermanfaat. Nah. Allah Ustaz, Allah ya barik fik. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah antum sangat bermanfaat sekali buat
kita semua, terutama yang mempekerjakan atau memiliki karyawan. Ya. Dan teman-teman, alhamdulillah telah mudahkan kita untuk menyelesaikan sesi pertama, sesi materi, dan kita insya Allah akan segera memasuki ke sesi soal jawab. Dan kita masih punya waktu beberapa saat bersama guru kita, dan ini adalah waktu yang sangat prestisius untuk kita gunakan bersoal jawab, terutama seputar dengan tema yang sedang kita bahas. Baik Ustadz, Ana coba atur untuk penanyanya. Ya, ada yang dari secara langsung dan atau secara tertulis. Baik, kepada Pak Saleh, tafadhol bertanya kepada Ustadz dengan satu pertanyaan singkat dan padat. Ya, alhamdulillah, syukron, Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz, pengarang buku, kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ustadz, dalam penentuan hak dan kewajiban karyawan, apakah secara syariat perlu dilibatkan karyawan tersebut dan dilakukan dengan akad begitu? Nah, kemudian kalau karyawan itu tidak melaksanakan sebagian kewajiban, apakah secara syariat perlu ada pemotongan hak yang diperoleh oleh karyawan tersebut? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nah, waalaikum. Baik, sebagaimana tadi sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya untuk terjadinya akad perjanjian di awal itu sudah jelas. Di awal sebelum bekerja itu adanya akad atau perjanjian. Dan di sini sebenarnya Syekh Abdul Razak beliau menyebutkan wa min sya'nil al-ba'ah idza sallamu sila qabadu thamanaha inda taslim. Bahwasanya kadang orang yang jual, orang yang berdagang jualan, kalau dia memberikan dagangannya, maka pembeli ngasih uangnya. Fahaulail ummal ahaqqu wa aula. Dan mereka para karyawan, mereka itu lebih berhak dan harus diutamakan. Idh kana ajruhu samana muhjatihi la samana sil'atihi. Karena gajinya dia itu adalah balas dari jasanya dia, bukan dari jualannya dia. Nah, ini diantara dasar bahwasanya nggak ada masalah kalau kita mengikat akad perjanjian dari awal. Dan ini jelas. Kalau kita aja mau membeli suatu barang, itu kan terjadi jual beli, terjadi akad di situ kan. Sama dengan orang yang mau bekerja sama kita, kan bakal terjadi negosiasi gaji. Kamu itu kewajiban begini, melakukan ini. Nanti haknya begini. Itu gajinya. Dia nanti negosiasi, nah itu nggak ada masalah. Sama seperti orang berdagang. Sama seperti orang berdagang, kita mau beli sesuatu, kadang kita nawar. Jadi juga nawar nggak ada masalah. Ini namanya rekan, nggak ada masalah di situ. Nah, kemudian kalau dia itu nggak melaksanakan kewajibannya, apakah boleh dilakukan pemotongan gaji? Nah, ini nggak ada masalah, seperti disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Seperti disebutkan Nabi SAW tadi ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi, kemudian dia mengeluh. Dia punya budak-budak yang nggak mau taat sama dia, kemudian mengkhianati dia, dan lain-lain. Maka Nabi sebutkan tadi kan, kalau misalkan dibalas dengan hukuman yang serupa, yang setimpal, maka nggak ada masalah. Itu udah 0-0, sama. Kalau misalkan hukumannya di bawah kesalahan dia, maka itu kelebihan bagi kita, pahala bagi kita. Nah, yang nggak boleh itu ketika hukuman dari kita itu melebihi kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, yang sangat disayangkan ada beberapa kasus ketika ada pembantu yang melakukan kesalahan, yaitu ART, melakukan kesalahan beberapa tahun yang lalu, kemudian disiksa oleh majikannya. Yaitu tinggal di luar negeri, kemudian disiksa oleh majikannya. Ada yang dipukul, ada yang disetrika, ada yang digunting, ini segala macam, waliyadzubillah. Nah, ini kan merupakan sebuah kezaliman. Nggak cocok dengan kesalahan mereka. Dihukum, nggak ada masalah. Tapi harus dengan hukuman yang setimpal atau yang di bawah dari kesalahan mereka. Nah, wallahu a'lam. Syukron, jazakumullah khairan, Afwan, waalaikum. Ya, semoga Allah memberikan taufik buat kita semua. Dan selanjutnya, Denny, monitor, Rama, ada pertanyaan yang masuk ke antum? Bismillah. Ada Bang Zul. Ya, Fadol, kalau ada silakan dibacain kepada Ustaz. Baik.
izin Ustadz untuk membacakan pertanyaan pertama nih, agak sedikit panjang. Ya, Bismillah, tahun lalu Ana diminta tolong oleh Ikhwan untuk bekerja di perusahaannya dengan kontrak kerja dan gaji. Ikhwan tersebut pengusaha, setiap minggu selalu mengundang Ustadz untuk tausiah di kantor beliau. Beliau ini dari kecantikan dan mempunyai pabrik skincare serta showroom moge. Setelah direkrut atas izin Allah, Ana berhasil deal dengan beberapa proyek besar. Bahkan ditugaskan keluar kota. Tapi sampai sekarang sudah tahun ini gaji Ana 3 bulan dan total biaya selama ditugaskan keluar kota tidak dibayar sejumlah 30 juta lebih. Ana bukan orang kaya, Ustadz, apa yang harus Ana lakukan? Ana sudah coba menagih dengan lemah lembut sampai memohon untuk pengobatan ibu Ana. Tapi tidak diberikan sampai sekarang. Apa yang harus Ana berbuat? Ya, seperti itu Ustadz pertanyaannya. nah, barakallahu fiik. Baik, sebagaimana dijelaskan tadi juga, gaji itu harus dibayarkan sesuai dengan perjanjiannya. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan, tadi nggak disebutkan, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa uraqah. Bahwasanya berikanlah orang yang kita sewa itu bayarannya, itu gajinya, sebelum kering keringatnya. Maksudnya apa? Ketika sudah waktu gajian dia, maka harus diberikan. Dan tentunya ketika nggak diberikan, ya itu jelas sebuah kezaliman. Seperti yang terjadi dengan penanya di sini. Bagaimana solusinya? Ya, solusinya tadi menagih. Dengan menagih kepada dia, atau mendatangi dia secara langsung, dan lain-lain. Saya juga nggak ngerti kalau jalur hukumnya seperti apa. Tapi insya Allah ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Apalagi jumlahnya kan lumayan. Ada 30 juta di situ kan. Nah, mungkin ada di sini yang mau memberikan faedah, Anda persilahkan. Karena Anda nggak ngerti kalau jalur hukumnya itu seperti apa. Dan tentunya kalau jalur dari syariat Islamnya, ya tentu dengan menagih ke dia. Dengan menagih dia secara langsung, atau lewat orang-orang yang ada di sekitar dia, memberitahukan kepada dia tentang kewajiban untuk memberikan hak karyawannya, dan lain-lain. Dan kalau secara hukum mungkin di sini kalau ada yang mengasih faedah, Anda persilahkan. Nah. Ya teman-teman, mungkin dari teman-teman segini, dari teman-teman yang ada di room kajian kita pada malam hari ini, ada yang mempunyai ilmu tentang permasalahan yang tadi dibahas, tafadhol untuk raise hand atau menuliskan informasinya di back channel ya, untuk nanti kita buka room untuk antum menyampaikan ilmu yang antum miliki. Baik Ustadz, selanjutnya kita beralih ke Rakan. Ya, Rakan, tafadhol bertanya langsung kepada Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Ustadz dan para kru kajian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga para peserta yang hadir di kajian ini bisa istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut para salafus soleh, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya kepada Ustadz. Saya ini merupakan salah satu keuangan di salah satu majelis taklim. Apakah sepantasnya saya membayarkan hak asatizah itu, maksudnya membayar kafalahnya sebelum beliau menyampaikan, Ustaz ini menyampaikan kajiannya, atau saya harus memberi apa, atau maksud saya gini, apakah saya harus memberikan kafalah kepada Ustadz sebelum beliau kajian, meskipun Ustadz sebut misalkan dalam satu waktu ketika saya sudah membayarnya qadarullah, misalkan sakit atau misalkan ada halangan hadir. Nah, itu bagaimana? Apakah kita sudah memenuhi haknya, namun Ustadznya qadarullah tidak bisa hadir dalam kajian tersebut gitu. Syukran Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Yang harus diingat ya ikhwah, kajian seorang ustadz di majelis taklim itu bukan menjual jasa. Itu bukan menjual jasa. Dan yang diberikan oleh panitia itu bukan gaji. Itu bukan bayaran seperti bos dengan karyawannya, bukan. Seorang dai, seorang ahli ilmu, ketika dia menyampaikan ilmu, dia nggak boleh meminta uang. Maka dari situ kita pahami, di situ bukan akad jual beli.
Adapun kalau panitia dia memberikan amplop kepada dai tersebut atau ustadz tersebut, maka itu jatuhnya kepada hadiah. Jatuhnya hadiah atau untuk membayar biaya transportasi, misalkan. Itu pun tanpa permintaan dari sang ustadz. Jadi jatuhnya bukan akad jual beli. Nah, yang perlu dipahami juga, ketika ustadz harus memahami posisinya, dia itu nggak boleh minta uang, dia harus selalu ikhlas kepada Allah Ta'ala, dia harus rela untuk berkorban waktunya, tenaganya untuk berdakwah. Nah, seorang panitia, dia pun harus paham akan kedudukan dia. Dia harus menunjukkan rasa terima kasih kepada ustadznya, dan di antara bentuk rasa terima kasih adalah memberikan hadiah kepada dia. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan ustadz yang mengajarkan kita, dia adalah orang yang berjasa kepada kita. Kedudukannya seperti ayah kepada kita, yaitu yang mendidik kita, mengajarkan kita, menumbuhkan keimanan di dalam hati kita. Maka mereka berjasa kepada kita. Atau kita berjasa kepada mereka. Maka itu kita menunjukkan rasa terima kasih kepada dia dengan berbagai macam cara yang bisa kita berikan. Dan itu nggak harus dengan uang, nggak harus. Tapi kalau memang itu bisa membantu ini orang yang kita punya jasa sama dia, maka kita bantu. Maka kita bantu dia dengan apa yang kita bisa. Bagaimana para ustadz di situ, para ulama, mereka orang-orang yang benar-benar berkhidmat buat agama ini. Mereka kalau mau mencari dunia, mereka bisa. Mereka kalau mau mencari dunia, mereka bisa. Mau fokus di dunia, mereka bisa. Tapi mereka memilih jalan yang lain. Mereka memilih jalan untuk menolong agamanya Allah, walaupun dunia mereka itu sedikit. Mereka ketika menolong agama Allah, mereka mengajarkan kebaikan kepada manusia, maka mereka orang yang sangat-sangat berjasa kepada manusia. Nah, kita sebagai orang-orang yang dididik oleh mereka, maka kita bantu semampu kita. Kita bantu semampu kita. Kita bisa misalkan cuma jemput ustadz, maka jemput ustadznya. Kita bisa cuma nganterin ustadz, maka anterin ustadznya. Kita bisa kasih hadiah ini, kita bisa kasih hadiah itu, maka kasih, nggak ada masalah. Itu merupakan pahala bagi kita buat orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Dan butuh memang ya ikhwah kerjasama antara orang-orang yang berdakwah dengan orang-orang yang pebisnis. Tujuannya apa? Untuk menghidupkan Islam. Untuk menjalankan roda dakwah supaya makin melaju. Butuh ini di sini. Biasa ada pembangunan masjid, ada pembangunan sekolah, pesantren, mahat, dan lain-lain. Maka butuh ada kerjasama. Di masjid atau di sekolah tersebut ada ustadz-ustadz yang mengajar. Maka butuh muslimin atau para pebisnis yang membantu kegiatan tersebut. Nah, dengan adanya kerjasama ini, maka akan berjalan roda dakwah. Kita lihat juga bagaimana Nabi SAW. Nabi SAW ada Abu Bakar, ada Umar, orang-orang yang menopang dakwah beliau SAW. Saling berkolaborasi satu sama lain. Maka itu saling membantu. Jadi, kesimpulan di sini adalah yang pertama, bukan akad jual beli. Apa yang dikasihkan oleh panitia kepada ustadz. Tapi itu adalah hadiah, bentuk rasa terima kasih atas apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Yang kedua, maka butuhnya kolaborasi antara para pendakwah dan juga para pebisnis untuk melanjutkan roda dakwah ini supaya terus melaju. Nah, wallahu taala. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa iyyakum. Ya, Masya Allah. Semoga Allah memberikan taufik buat kita semua ya. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Terkait topik yang sangat menarik ini Ustadz. Seorang pemimpin perusahaan dengan karyawannya. Tadi kita bicarakan tentang bagaimana menunaikan hak-hak para karyawan terkait dengan beban pekerjaan, terkait dengan akad yang disepakati, juga dengan pembayarannya Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hubungannya dengan hadis bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan bagaimana kewajiban seorang pemimpin perusahaan dalam menunaikan hak karyawan secara pekerjaan
dan hak karyawan secara pendidikan, Ustaz. Maksudnya dalam hal misalnya mengarahkan karyawan kepada aturan-aturan syariat, misalnya sholat 5 waktu gitu ya, dan nasihat-nasihat yang terkait dengan agama, Ustaz. Syukran jazakallah khair. Nah, wa iyyakum. Baik, berkaitan tentang masalah itu, bahwasanya pimpinan perusahaan atau pimpinan toko dan lain-lain itu nggak punya kewajiban. Tidak punya kewajiban untuk mendidik bawahannya tentang berkaitan tentang masalah syariat. Mungkin yang berkaitan tentang masalah pekerjaan dia, syariat yang berkaitan tentang masalah dia, iya. Dan di sini kita maksudkan kewajiban, bukan masalah dianjurkan. Kalau dianjurkan jelas jawabannya iya dan ditekankan sekali. Tapi kalau kita berkata masalah kewajiban, berarti ketika kita tidak melakukannya, maka kita akan berdosa. Maka nggak masuk ke dalam sini. Kewajiban kita adalah untuk mendidik diri kita dan juga mendidik keluarga kita. Itu adalah kewajiban kita. Adapun karyawan kita nggak bisa memaksa mereka. Harus datang ke kajian. Kalau nggak datang kajian, gajinya dipotong. Nggak bisa. Hubungan kita ke mereka adalah hubungan jasa, hubungan akad pekerjaan. Maka nggak bisa diikatkan dengan hal tersebut. Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan secara tertulis. Tema ini sangat menarik sekali sehingga banyak sekali yang bertanya. Ustaz, bagaimana hukumnya memiliki perusahaan ya dan karyawan yang masih muda, remaja, cantik, terus pakaiannya tidak menutup aurat, ya bahkan terjadi ikhtilat di tempat bekerjanya. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Nah, seorang pimpinan perusahaan itu memiliki kekuasaan atas apa yang ada di bawah dia. Maka yang ada di bawah wilayah dia, kalau dia mampu, maka dia harus jalankan sesuai dengan syariat. Dia punya karyawan laki-laki dan juga perempuan, dia mampu supaya tidak ada ikhtilat di antara mereka, maka lakukan. Nggak boleh ada musik di sini, maka lakukan. Itu semua ada di bawah kekuasaan dia. Tapi seorang pemimpin perusahaan nggak bisa memaksa dengan tangan. Kita mungkin bisa, ini waktu sholat. Kita nggak ada pekerjaan, semua harus sholat. Kemudian ada yang nggak sholat, kemudian kita seret tangannya. Nggak bisa, seperti itu. Itu nggak masuk ke daerah kekuasaan kita sebagai pemimpin perusahaan. Adapun masalah ikhtilat, nggak boleh bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, rasa pemimpin perusahaan bisa ngurus masalah ini. Beda antara kekuasaan pemimpin di perusahaan dengan kekuasaan ayah di rumahnya. Ketika ayah di rumahnya, dia bisa memaksa dengan tangannya. Anak yang nggak mau sholat, maka diseret ke kamar mandi. Suruh wudhu. Nggak mau bangun subuh, maka ambil ember, siram, nggak ada masalah. Supaya dia bangun. Dia punya kekuasaan di situ. Tapi dia nggak bisa lakukan hal tersebut ketika di perusahaan. Dia bisa katakan ketika waktu sholat, maka semuanya harus sholat. Itu sebagai anjuran. Dan ketika di waktu-waktu tersebut nggak ada namanya orang yang bekerja, misalkan. Maka semua harus off, harus berhenti, semua harus sholat. Ketika ada yang nggak sholat, kita nggak bisa marahin dia, nggak bisa mukul dia, nggak bisa. Itu bukan kekuasaan kita. Jadi, pemimpin perusahaan itu memiliki kekuasaan tersendiri. Dia mempunyai wilayah. Maka dia harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Termasuk hal-hal yang menyelisih syariat, maka dia bisa larang di situ. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, Allah yabarik fiik, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya kepada Akh Halilintar, tafadhol menghidupkan mic-nya dan bertanya. Ya, Akh Halilintar, monitor. Ya, sepertinya ada masalah. Ukhti Ifa, bisa monitor suara Anda? Atau Iwan, tafadhol, yang bisa mendengar suara Anda yang oke. Ifa, tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Syekh Abdul Razak, Ustadz Ega, dan seluruh tim terus bergerak, serta jamaah di sini, serta seluruh umat Islam. Bismillah, Ustadz, izin mengajukan pertanyaan yang dititipkan oleh teman. Ini mungkin tidak langsung terkait dengan hak karyawan, tetapi tadi
ada hubungan dengan kajian gitu, dengan kajian dan titipan amanah dari jamaah. Jadi ada teman bertanya, bagaimana jika penyelenggara kajian itu mendapatkan titipan amanah berupa uang infak yang jumlahnya itu jauh lebih dari yang biasanya diterima oleh pengurus kajian. Jadi itu yang jumlahnya cukup besar sehingga membuat panitia kajian itu sendiri bingung untuk disalurkan kemana, karena tidak ada amanah khusus dari yang menitipkan. Biasanya pengurus kajian ini menggunakannya untuk hadiah kepada ustadz yang mengisi kajian rutin, kemudian juga untuk operasional berlangsungnya kajian tersebut, sehingga hal ini membuat kebingungan dan tidak tahu harus diapakan dengan dana tersebut. Mungkin Ustadz bisa membantu memberikan pencerahan kepada teman saya ini. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Kalau memang dananya banyak, maka bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam urusan. Di antara tadi mungkin untuk hadiah untuk ustadznya, untuk kepengurusan kepanitiaan misalkan, dan juga untuk ngurus bagaimana bagusnya jalannya kajian tersebut. Ini juga termasuk hal yang harus diperhatikan, supaya jamaah yang datang itu nyaman dan juga ustadz yang menyampaikan itu nyaman. Mungkin masalah mic-nya, misalkan karpetnya, kursinya, dan lain-lain itu bisa diperhatikan. Dananya bisa dipergunakan untuk itu. Dan juga kalau memang amanahnya itu umum, diamanahkan uang tersebut terserah mau digunakan untuk apa, yang penting hal-hal yang baik dalam Islam, maka bisa juga dipergunakan untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Terlebih lagi di zaman sekarang, lagi pandemi begini, banyak orang-orang yang sulit. Maka dana itu bisa disalurkan kepada mereka untuk membantu mereka. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Nah. Ya, selanjutnya Hadeni, antum apakah punya pertanyaan tertulis di web channel antum? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Bang Zul dan Ahrama. Ana izin bacain pertanyaan yang ada di DM Ana ya. Bismillah. Bagaimana jika seseorang yang sudah menzolimi orang lain, lalu ia benar-benar ingin bertaubat akan perbuatannya, namun ia lupa kepada siapa saja ia berbuat zalim tersebut? Apa yang harus dilakukan Ustaz? Jazakumullah khair. Nah, dia berusaha menunaikan haknya semampunya dia. Semampu dia yang dia ingat, semampu sejumlah uang yang dia ketahui. Jelas, fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Adapun selebihnya, kalau kita pikir kita masih banyak berbuat kezaliman, tapi saya nggak tahu lagi sama siapa, maka perbanyak amal-amal sunnah. Perbanyak amal-amal sunnah, bukan amal-amal wajib. Perbanyak sedekah di situ, perbanyak bantu orang, dengan tujuan untuk membalas kezaliman atau mengganti kezaliman yang dulu pernah kita lakukan. Nah, Allah. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan jawabannya. Pada Halilintar, Fadol. Baik, syukran jazakallahu khair Bang Jo. Tadi sinyalnya jelek. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau tadi kita bicara tentang hubungan antara pemberi kerja atau pengusaha terhadap karyawannya. Nah, apabila kita berada di posisi tengah-tengah antara manajemen suatu perusahaan, pembuat kebijakan dan peraturan dengan karyawannya, di mana posisi kita tidak memiliki kekuatan atau power untuk membuat kebijakan dan peraturan. Dan yang jadi masalah ketika si manajemen perusahaan ini membuat suatu kebijakan atau peraturan yang menciderai hak karyawan yang sudah disepakati sebelumnya. Apakah kita ikut berdosa apabila kita menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan yang dibuat manajemen tersebut? Dan bagaimana solusinya, Ustaz? Apakah hanya cukup dengan kita mengingatkan pihak manajemen bahwa mereka telah menciderai hak-hak para karyawan, setelah itu kita berlepas diri dari kebijakan tersebut, atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, barakallahu fiik. Ketika ada kezaliman di depan mata kita, maka yang paling pertama kita lakukan adalah kita mengingkarinya dengan hati kita. Ini yang paling pertama. Kemudian yang kedua,
barulah kita pikirkan apakah kita bisa merubahnya atau tidak. Ketika kita nggak bisa merubahnya dengan tangan kita, karena kita nggak punya kekuasaan di situ, maka kita berusaha untuk merubahnya dengan lisan kita, dengan nasihat kita. Kita kasih tahukan ke dia, atau sekarang karyawan itu mereka punya komunitas. Mereka punya paguyuban, biasanya kumpulan dari karyawan, ada orang yang mewakili untuk ngomong dengan manajemen perusahaan, dengan pimpinan, untuk mengutarakan bagaimana ada kezoliman di sini, ada hak yang diambil dan lain-lain. Maka itu salah satu caranya yang bisa ditempuh. Nah, Allah, dengan tidak mengajak orang-orang untuk demo, yang kemudian demo dan ngerusak mana-mana, dan jangan seperti itu. Nah, Allah. Sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasanya memberikan hak kepada orang-orang itu perkara yang penting. Kita menunaikan kewajiban kita itu merupakan perkara yang penting. Karena nanti di hari kiamat kita nggak bisa membayar hutang-hutang kita, kezoliman-kezoliman kita dengan harta kita, nggak bisa. Tapi nanti dibayarkan dengan hasanat wa sayyiat, itu dengan pahala dan juga dengan dosa. Ketika pahala sudah habis, maka dosa mereka akan berpindah kepada orang yang menzolimi. Maka ini hal yang harus diperhatikan kepada orang-orang yang sering menzolimi karyawannya, membebankan dengan beban yang dia nggak bisa tanggung, sering menyakiti mereka, sering mencela mereka, nggak memberikan hak mereka, maka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.